Pernah kepikiran gak sih kalau keselamatan itu sebenarnya kayak sebuah perjalanan? Jadi bukan cuma kumpulan ide-ide acak, tapi beneran sebuah peta. Ada titik awalnya, ada prosesnya, dan ada tujuan akhirnya yang jelas banget. Nah, dalam teologi, ini tuh dikenal sebagai via salutis, yang artinya jalan keselamatan. Yuk kita bareng-bareng telusuri peta yang luar biasa ini satu persatu. Oke, jadi pertanyaan besarnya kan gini, gimana sih semua kepingan puzzle keselamatan ini nyambungnya? Mana yang terjadi duluan? Terus di mana peran Tuhan? Dan di mana peran kita? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah alur ini sampai tuntas. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, panggungnya itu ternyata udah disiapin duluan loh, dan megah banget. Jadi, bagian pertama dari perjalanan ini, 100% murni karya Tuhan. Ini fondasi ilahi yang udah diletakkan jauh-jauh sebelum kita bahkan mikir untuk ngambil langkah pertama. Dan titik awal dari SWA ini konsep yang sering kali bikin kaget. Pemilihan atau election. Ini ide yang dalam banget ya. Intinya adalah, keselamatan itu nggak dimulai dari keputusan kita, sama sekali bukan. Tapi dari rencana kekal Allah yang akarnya itu cuma satu, kasih karunia-Nya. Jadi ini murni 100% inisiatif dari pihak Tuhan. Nah, ini dia poin kuncinya. Peta keselamatan ini digambar bukan berdasarkan jago-jagonya kita cari jalan, tapi murni berdasarkan rancangan Sang Arsitek Agung dari awal mula. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, wah, semuanya jadi berubah. Oke, kalau pemilihan tadi itu ibarat cetak birunya, blueprintnya. Nah, penebusan ini adalah proses konstruksinya. Ini bukan lagi sekedar ide di atas kertas, tapi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Lewat kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus Kristus itu udah membangun jembatan keselamatan itu. Dan udah tuntas. Nah, di sini nih kita harus paham bedanya. Coba bayangin ya, ada sebuah obat penyembuh yang super canggih, udah ditemukan, udah diproduksi, obatnya ada, efektif banget dan tersedia. Tapi obat itu belum diminum sama tiap pasien secara pribadi. Kira-kira penebusan di tahap ini tuh kayak gitu. Keselamatan udah selesai dikerjakan, udah ada, dan sekarang siap untuk diaplikasikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling personal dan bisa dibilang paling dramatis. Gimana caranya rencana agung Allah dan karya Kristus yang bersejarah itu jadi nyata dalam hidup saya, hidup Anda? Nah, inilah titik baliknya. Momen di mana anugerah itu mendarat secara spesifik ke individu. Dan urutannya di sini krusial banget. Ini sama sekali bukan proses yang acak-acakan. Semuanya dimulai dari panggilan Tuhan. Panggilan ini kemudian memicu sesuatu yang namanya kelahiran baru di dalam diri kita. Dan hanya setelah kita punya hidup yang baru inilah kita dimampukan untuk merespons. Dengan apa? Dengan pertobatan dan iman. Yuk kita lihat satu-satu lebih dekat. Penting nih, kita harus bedain panggilan ini dari sekedar undangan umum. Yang dimaksud panggilan efektif itu adalah momen ketika Roh Kudus mengambil pesan Injil, lalu membuatnya bergaung begitu kuat di hati seseorang, sampai-sampai mereka nggak bisa untuk nggak datang kepada Kristus. Jadi ini panggilan yang dijamin berhasil selalu sampai ke tujuannya. Nah, sebagai respons atas panggilan tadi, terjadilah sebuah keajaiban di dalam diri kita. Kelahiran baru. Dan ini jauh lebih dari sekedar ganti pikiran ya. Ini tentang menghidupkan lagi apa yang tadinya udah mati secara rohani. Bayangin aja, seolah-olah Roh Kudus itu melakukan transplantasi hati spiritual. Dia ngasih kita hati baru, yang akhirnya bikin kita punya keinginan dan kemampuan baru untuk kenal Tuhan. Nah, dengan hati yang baru inilah, untuk pertama kalinya, kita bisa kasih respons yang tulus. Respons ini tuh kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Nggak bisa dipisahin. Di satu sisi ada pertobatan, yaitu berbalik ninggalin dosa. Di sisi lain ada iman, yaitu berbalik menuju Kristus. Dua-duanya nih bukti nyata pertama kalau ada kehidupan rohani yang baru di dalam diri kita. Oke, setelah titik balik tadi, segalanya berubah. Dan perubahannya itu bukan cuma di dalam hati kita loh, tapi juga di hadapan Tuhan. Nah, bagian perjalanan selanjutnya ini, semua tentang status hukum dan identitas hubungan kita yang baru. Coba kita pakai imajinasi sedikit. Bayangin kita lagi ada di sebuah ruang sidang ilahi. Nah, pembenaran atau justification itu adalah momen ketika Hakim Agung Alam Semesta tok-tok-tok ngetuk palunya dan menyatakan kita benar. Bukan karena kita jadi sempurna tanpa cacat, tapi karena kebenaran Kristus yang sempurna itu udah ditransfer ke rekening rohani kita. Ini deklarasi hukum, final, gak bisa diganggu-gugat. Dan ini brilian banget. Coba pikirin deh.
dalam sekejap mata, status hukum kita di hadapan Tuhan berubah total dan permanen. Dari yang tadinya pelanggar hukum yang bersalah, jadi seorang yang dibenarkan sepenuhnya. Wow! Kalau tadi pembenaran itu ngomongin status hukum kita di ruang sidang, nah pengangkatan anak atau adoption ini ngomongin status hubungan kita di ruang keluarga. Jadi Tuhan itu nggak cuma membebaskan kita dari hukuman, Dia ngelakuin lebih dari itu. Dia ngundang kita masuk ke keluarganya, ngasih kita nama keluarganya, dan menjadikan kita ahli warisnya bareng Kristus. Dan ini mungkin perubahan yang paling intim, paling menyentuh dari semuanya. Hubungan kita dengan Tuhan itu geser secara radikal. Dari yang tadinya musuh, terasing, sekarang jadi anak yang dikasihi oleh Bapa. Identitas kita yang paling dasar sekarang tuh ada di dalam keluarga Allah. Terus, apa perjalanannya selesai sampai di sini? Udah gitu aja? Tentu saja enggak. Keselamatan itu bukan cuma satu peristiwa di masa lalu, tapi juga sebuah proses. Proses seumur hidup yang terus ngebawa kita ke tujuan akhir yang mulia. Yuk kita lihat babak final dari perjalanan ini. Oke, selanjutnya ada pengudusan atau sanctification. Ini adalah proses pembangunan seumur hidup. Di tahap inilah kehidupan kita sehari-hari mulai diselaraskan dengan status baru kita yang udah dibenarkan. Coba bayangin, ini kayak proyek konstruksi jangka panjang. Roh Kudus itu arsitek utamanya. Dan kita ini pekerjanya yang bekerja sama dengan Dia lewat ketaatan untuk ngebangun karakter yang makin hari makin mirip Kristus. Tentunya, selama proyek pembangunan ini kita pasti bakal jatuh bangunkan. Pasti ada tersandungnya. Nah, disinilah janji tentang ketekunan ini jadi penghiburan yang luar biasa. Tuhan yang udah memulai proyek baik ini di dalam kita, Dia juga yang berjanji akan menyelesaikannya sampai tuntas. Tangannya yang pegang kita. Dan Dia pastiin orang yang benar-benar miliknya itu nggak akan pernah lepas. Dan akhirnya, inilah stasiun tujuan akhir dari Via Salutis, pemuliaan atau glorification. Momen ketika Kristus datang kembali. Disitulah perjalanan kita sampai di garis finish. Kita bakal dibebaskan total, 100% dari dosa. Kita dapat tubuh kebangkitan yang baru, dan kita akan hidup dalam kesempurnaan selamanya. Inilah puncak tertingginya anugerah keselamatan. Oke, kita udah ngelewatin banyak banget tikungan di jalan keselamatan ini. Sekarang, gimana kalau kita mundur sedikit, lihat keseluruhan petanya dalam satu gambar. Biar kita bisa takjub, ngelihat gimana setiap bagiannya itu nyambung dengan begitu indahnya. Coba dilihat, betapa logis dan indahnya alur ini kan? Semuanya dimulai dari rencana Allah, yaitu pemilihan. Terus, dieksekusi dalam sejarah lewat karya Kristus, yaitu penebusan. Lalu dinyalakan dalam diri kita oleh Roh Kudus lewat panggilan, kelahiran baru, sampai pertobatan dan iman. Dan akhirnya menghasilkan buah keselamatan yang kita rasain sekarang, sampai nanti puncaknya di pemuliaan. Ini benar-benar sebuah mahakarya anugerah dari awal sampai akhir. Nah, sebagai penutup, ini ada pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita lihat peta yang jelas banget berpusat pada Tuhan ini, gimana sih dampaknya buat cara kita mandang iman kita, jaminan kita, bahkan perjalanan kita sehari-hari? Karena pada akhirnya, ini kan bukan cuma sekedar diagram teologi di atas kertas. Ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk kita semua buat berdiri dan terkagum-kagum di hadapan arsitektur anugerah Tuhan yang begitu agung.